للظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشغل ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami muliakan para alim, para ulama, sesepuh, sepuh, tokoh masyarakat, para ustaz di wilayah Taman Gunung Anyar, wabil khusus Al Ustaz Abdul Mujib, sarjana agama yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Musalla Amanah, Bapak Sohib. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 5 RW 07 Bapak Ahmad Joladi Tanjung. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Samsul, serta bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat yang sudah hadir pada malam hari ini, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di Mushola Amanah ini, yaitu dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada halangan apapun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan besok syafaatnya di yaumil akhir. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umatnya dan masuk surga bersama beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum
acara pada malam hari ini kita mulai, kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa khususiyah yang akan dipimpin oleh Ustadz Syihabuddin, dan yang ketiga sambutan Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat pembacaan sholawat Nabi sekaligus ceramah agama yang akan dipimpin oleh beliau Al-Ustadz Abdul Mujid Sarjana Agama, dan yang terakhir penutup atau doa. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin muslimat yang kami hormati, sebelum acara pada malam hari ini kita mulai, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini awal hingga akhir berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Menginjak acara yang kedua, yaitu doa khususiyah kepada Al-Ustadz Syihabuddin MPDI kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wassahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani. Tsumma ila jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa jadadana wa jaddatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila ahlil mantiq Perumahan Taman Gunung Anyar, wa khususan ila Bu Susana wa ila Bapak Agus wa ila Bu Novi wa ila An Abi wa ila Bapak Arif wa ila Bapak Sugiono wa ila Bapak Gerindra wa ila Bapak Taryono wa ila Bapak Legisan wa ila Bapak Utomo Husodo wa ila Bapak Munif Anwar wa ila Bapak Burudi wa ila Bapak Samsul wa ila Bapak Mades wa ila Bapak Sihab wa ila Bapak Ilan wa ila Bapak Soni wa ila Bapak Yunus wa ila Bapak Adi Suprayatno wa ila Bu Sundari wa ila Bapak Kusdiono. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadratul Mukarram, para alim, para ulama, para sepuh, bina sepuh, para ustadz, ustadzah, wabil khusus dumateng Bapak Ustadz Mujib Abdul Mujib SAG, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Mushola Amanah nggih punika Bapak Syahib, yang kami hormati Bapak Ketua RT 5 Prum Taman Gunung Anyar, yaitu Bapak Adi Tanjung, serta Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa hadir dan berkumpul di dalam mushola amanah ini dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kelak kita di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak panjang lebar yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai ketua panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin di dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sebagai ketua panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Panitia dan Ibu PKK yang telah membantu hingga terlaksananya kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila dalam tempat atau hidangan yang kurang berkenan di hati para Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi balligh
فضيلا يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا يا رب يا سامع دعانا يا رب بلغنا أزور اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب تغشانا بنورك يا رب حفظانك وأمنك يا رب واسكننا جنانك يا رب آجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارزقنا الشهادة يا رب حطنا بالسعادة يا رب واصلح كل مصلح يا رب واكفي كل مؤذي يا رب بنختم بالمشفع يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عاطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عافة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عافة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم ولنا المعنى وخيف منا فعل من هذا وكن وكوني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حساب يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله فتى جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخلي كم إمام من بعد
منه سادات بذا عرفوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم والإمام الصادق الحفيل وعلي ذي العلا اليقين فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم فانج فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفتي جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم رده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآل فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشراف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير ما ركب النجائب صلاة الله ما لاحت كواكب على مد خير ما ركب
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا فاختفت منه البدور مثل حمي الله يا نبي سلام
صلى دائما طول الدهور صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المساوي ومقيل العثرات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على حبيب المصطفى سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Musholah Amanah Bapak Soib, yang kami muliakan Bapak Ketua RT 5 RW 7 Gunung Anyar Tambak Bapak Adi Tanjung, yang kami muliakan pula Ketua Panitia Peringatan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musholah Amanah Akhina Fillah Ustadz Syihabuddin, serta jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini dengan turun hujan mulai asar tadi hingga malam ini bersamaan dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang tua kita dapat dititeni, apa dititeni bahasa Indonesianya? Ditengeri, ditengeri. Lek mulut iku pasti udan. Bulan mulut pasti udan. Kenapa? Karena katanya orang-orang tua kita dulu digawe nyirami godhong, daun pisang. Mesti lek maulud udan digawe nyirami godhong pisang. Karena dulu ketika saya kecil itu kalau mauludan itu pakai laya. Pakai laya, setelah itu ditutupi sama daun pisang. Ada orang yang pakai tebok kotak ini. Siapa yang masih ingat kecilnya? Kemudian tebok, setelah itu dikasih kayu supaya ada kekuatan, kemudian dipakai untuk tempatnya nasi. Jadi itu dulu rame. Pasti semuanya bawa laya.
Dan ada filsafatnya itu. Layang itu terbikin dari tanah liat. Artinya bahwa kita sekarang yang menghadiri peringatan Maulid Nabi itu dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi, seperti itu. Kita dulu dari tanah liat, diciptakan oleh Allah dari tanah liat, dan kita akan kembali kepada tanah liat. Begitu. Ramai itu. Nah sekarang ini kan pakai kotak-kotak semuanya. Wah, sebenarnya masa-masa dahulu itu menyenangkan. Sampai saya sama adik saya itu nanti setiap satu layang itu 2 anak. Saking banyaknya makanan itu sampai lebih-lebih itu 2 anak ini satu layang. Nanti sak mulai ini kok gawe layang. Ya sego, ya isine ono buah-buahan, ada lauk pauk, ya sak layang itu gawe mulai. Rame, dan pasar itu rame orang berjualan layang. Sekarang ndak ada, sing rame kotak. Umumnya zaman saiki kondisi seperti ini, sego mulai ae mangan oma dewi-dewi. Yang penting malam hari kita bersenang-senang memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dipuji semakin tinggi tidak masalah. Allah sendiri memuji baginda Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai kedudukan, mempunyai akhlak yang sangat mulia. Itu Allah yang memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita memuji Nabi tidak apa-apa. Bahkan dulu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan sebelum sampai di kota Madinah, di Kuba itu dirikan Masjid Kuba. Ditunggu sama masyarakat Madinah itu sampai ada yang naik ke atas pohon itu melihat kapan datangnya baginda Nabi Muhammad. Ketika datang disambut meriah. Meriah, senang sekali orang-orang Madinah dengan datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita memuji Nabi dengan setinggi-tingginya, asalkan Nabi tetap sebagai seorang manusia dan Rasul, maka tidak ada masalah. Asalkan jangan sampai seperti orang-orang yang beragama lain, nabinya dianggap sebagai Tuhan, itu yang tidak boleh. Tapi selagi kita ini menempatkan baginda Nabi sebagai seorang manusia dan seorang Rasul, Rasulullah, maka sah-sah saja. Muhammadun basyarun la kal basyar. Muhammad itu seorang manusia, tapi tidak lumrah seperti manusia pada umumnya. Nabi Muhammad nikah, kita nikah. Nabi Muhammad dahar, kita makan. Nabi Muhammad minum, juga kita minum. Baginda Nabi butuh istri, kita juga butuh istri. Nabi Muhammad tidur, kita juga tidur. Tapi Nabi Muhammad beda, jangan disamakan seperti manusia pada umumnya. Beda Nabi dengan kita. Sama-sama manusia, tapi tidak lumrah seperti manusia pada umumnya. Nabi itu kalau tidur, mata beliau terpejam, tetapi hatinya hidup, sambung dan kontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek kula Pak Sohib, lek turu ya sekak krungu apa-apa. Udan geluduk banter ya gak krungu, wis kadung kesel. Bedanya di situ. Nabi Muhammad kontak, hatinya hidup kepada Allah, sambung terus kepada Allah. Dan Nabi Muhammad adalah asyraful makhlukin, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu keluar keringat, ya wajarlah manusia keluar keringat. Tapi keringatnya Nabi Muhammad harum, wangi. Lah kita ini mari olahraga gitu atau kerja bakti, metu keringatnya ya kewacut kabeh. Iso-iso diajari ning ambune. Beda. Nabi Muhammad kalau tidur, bangun tidur sudah rapi, tidak seperti orang bangun tidur.
orang habis tidur, tidak. Sudah begitu. Lah kita ini kan enggak toh. Tangi turu ya wetok welek. Turu lu welek. Tangi turu ya elek. Nabi Muhammad tidak. Itu pernah Pak Prof Zahra itu cerita. Sebenarnya enggak mau cerita, tapi karena terpaksa kenapa gitu beliau cerita. Mungkin Nabi Muhammad dilecehkan itu loh. Rembesan itu ya. Pernah enggak dengerin Nabi Muhammad itu rembes ketika kecil itu? Iya lek sak cilik ono ya ono wit jarine ono wit mangga iki ya cukup pisan yo. Kowe ngono iki temen ya. Hati-hati dengan model orang-orang kayak begini ini. Hati-hati jangan. Nabi Muhammad itu meskipun kecil tidak seperti anak-anak pada umumnya, luar biasa. Sampai ketika Pak Prof Zahra malam hari tidur itu bermimpi Nabi. Ya, kalau sudah sebenarnya tidak usah diceritakan ya, tapi dalam kondisi terpepet seperti itu mungkin beliau cerita. Ketika bangun tidur bermimpi Nabi, maka diciumlah tangan Nabi sambil duduk, sambil Nabi berdiri, kemudian beliau lutut di bawah, dicium tangannya, wangi. Setelah bangun tidur pagi hari, tangan Pak Prof Zahra itu masih wangi, dicium masih wangi. Subhanallah. Pak Nabi kita kalau jalan di suatu jalan gitu, 3 hari jalan itu wangi. Orang-orang tahu, oh berarti Nabi Muhammad baru lewat sini 3 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, sehari yang lalu, masih berbau wangi. Maka julukan Nabi Muhammad gelarnya adalah Habibullah, kekasihnya Allah, kesayangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sekarang ini, sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah dikenal di dalam kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa. Apa yang dikatakan dalam kitab Taurat itu, akan lahir seorang nabi, mauliduhu di Makkah, lahirnya di kota Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, orang itu nanti hijrahnya ke Madinah, wa sultanuhu bis Syam, kekuasaannya sampai negeri Syam, Syria. Siapa itu kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah dikenal dalam kitab Taurat. Pertama kali Nabi yang pertama kali manusia pertama kali adalah Adam. Adam diciptakan oleh Allah kemudian sudah berada di dalam surga. Dan di surga itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dunia ini, besok dijamin masuk surga. Itu kuncinya. Surga itu yaitu miftahul jannah. Kan ada itu ya. Miftahul jannah La ilaha illallah Miftahul jannah La surga itu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang di dunia ini sempat mengucapkan La ilaha illallah, pasti dia dijamin masuk surga. Meskipun dulu mampir ke neraka, ya otomatis lah. Harus otomatis digodok dulu, dibersihkan dulu dosanya. Tapi setelah itu pasti masuk surga karena dia mengucapkan La ilaha illallah. Itu surga. Jadi Adam sempat bertanya, ya Allah, nama yang pertama itu saya sudah kenal, itu engkau La ilaha illallah. Yang kedua saya tidak kenal ini.
Muhammad Rasulullah itu siapa? Muhammad itu siapa? Ini belum ada orangnya tapi sudah ada namanya. Oh, Muhammad itu adalah Rasul utusanku, besok akan datang, saya utus di penutup para nabi dan para rasul. Sekarang belum lahir tetapi sudah dikenal di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang la ilaha illallah kan penjenengan sering zikir ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai di tahlilan itu namanya tahlilan. Jadi kalau ada orang, tahlilan yuk, berarti intinya adalah la ilaha illallah. Jadi tahlil itu hebatnya luar biasa. Kalimat sederhana tapi mempunyai bobot yang paling hebat, menjadi kunci orang itu bisa masuk surga lantaran mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi terkadang sekarang itu kalau kita mengucap Allah bisa dikatakan orang bid'ah. La ilaha illallah kumpul-kumpul bid'ah, tidak ada contoh dari Rasulullah. Neraka tempatnya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hati-hati. Setelah kalau begitu tidak usah didengerin, sudah lanjut terus saja. Yang tahlil ya tahlil terus. La ilaha illallah itu tidak ada jeleknya toh. Tidak ada jeleknya untuk zikir kepada Allah la ilaha illallah. Tidak ada jelek, terus saja jalan. Itu. Lah, Nabi Adam sudah kenal meskipun Nabi Muhammad belum ada. Di Taurat juga begitu kitabnya Nabi Musa. Sekarang di kitabnya Injil, kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Di dalam surah Shaf, surat ke-61 ayat 6 insyaallah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel umatnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku ini, yaitu Isa bin Maryam, adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah untuk kamu. Musaddiqan lima baina yadayya. Aku pun membenarkan kitab sebelum aku, yaitu Taurat. Jadi Nabi Isa itu membenarkan dulu sebelum Nabi Isa itu turun seorang Rasul namanya Musa membawa kitab Taurat. Disampaikan kepada Bani Israel. Wa mubasysyiran bi rasulin, aku beri kabar gembira. Bakal gembira. Wa mubasysyiran bi rasulin, aku beri kabar gembira buat kalian. Apa kabar gembira itu? Ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin, akan datang seorang rasul setelah aku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad atau Muhammad. Berarti kabar gembira itu datangnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Isa itu menyampaikan kabar gembira kepada Bani Israel itu kehadiran, kelahiran Nabi Muhammad setelah Nabi Isa. Datang seorang Rasul. Berarti Nabi Isa senang loh datangnya Nabi Muhammad. Cuma sayangnya pengikutnya Bani Israel tidak senang kalau ada Nabi setelah Nabi Isa. Ketika Nabi Muhammad lahir dengan membawa, kemudian diangkat menjadi seorang Rasul dengan membawa kebenaran-kebenaran mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, mereka Bani Israel mengatakan hadza sihrun mubin. Ini adalah sihir dari Muhammad saja. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau Nabi Isa itu senang dengan datangnya Nabi Muhammad, lahirnya Nabi Muhammad, tapi umat Nabi Isa tidak senang. Maunya sih Nabi yang terakhir itu adalah Isa. Ya. Jadi begitu. Jadi kalau Nabi Isa senang, kita wajib senang. Ada dalam surah Yunus surat ke-10 ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah ya Muhammad, dengan karunia Allah yang besar dan dengan rahmatnya pula dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka demikian itu biar membuat kalian berbahagia. Ini ada yang mengartikan
Bifadlillah itu adalah agama Islam, hidayah Allah. Ada juga pula yang menafsirkan bahwa itu adalah kelahiran Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama, karena yang Allah yang paling utama untuk kita sekarang ini adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lahirnya Nabi Muhammad kita mengenal Islam. Dengan lahirnya Nabi Muhammad kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan lahirnya Nabi Muhammad kita keluar dari zaman yang gelap. Dalam Al-Qur'an itu liyukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur, mengeluarkan manusia dari kegelapannya banyak. Dhulumat itu kegelapan yang banyak, bentuk jamak dari dhulmun. Kalau dhulmun satu, tapi dhulumat itu banyak kegelapan. Kemudian dibawa keluar dari kegelapan itu menuju ilan nur, satu cahaya. Dan nur itu adalah bentuk tunggal, bukan nggih Ustaz, siap nggih. Jadi dhulumat itu banyak kegelapan, sedangkan nur itu adalah satu cahaya. Terus kegelapannya bagaimana? Dulu ketika zaman jahiliyah, kegelapan yang pertama bahwa orang masyarakat Arab pada saat itu adalah menyembah berhala. Patung-patung loh dibikin sendiri, disembah-sembah sendiri, bayangkan. Bikin patung. Habis bikin patung, ditempelin. Kemudian disembah sama orang Arab. Nah iya, bikin patung sendiri, disembah-sembah sendiri. Lah yo gak tepai. Satu. Yang kedua, masyarakat Arab pada saat itu, masyarakat Arab jahiliyah itu suka berzina. Sedangkan ini berzina. Terus yang ketiga, minuman keras. Sayyidina Umar sebelum masuk Islam sehari itu 5 kali mentem. Nah, ya betul. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar itu sehari itu mendem ping 5. Jagoan ya. Zina, minum keras, menyembah berhala. Yang keempat, berjudi. Senangannya berjudi. Yang kelima, suka membunuh bayi perempuan. Orang Arab jahiliyah pada masa itu lek duwe anak wedok iku gak patek senengane lanang. Soalnya iso dijak perang. Jadi kalau punya lahir anak perempuan gitu malu dia. Diajak jalan-jalan langsung dibunuh hidup-hidup. Wih, nemen sekali. Sekarang masih dibunuh itu. Enggak, dibunuh hidup-hidup, dipendam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Setiap orang yang punya lahir anak perempuan, bayangkan, malu. Itu kan banyak kegelapan. Dan Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan itu menuju jalan yang satu, dari cahaya yang satu. Cahaya itu adalah Islam. Cahaya itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan lahirnya paling utama, keutamaan karunia Allah yang besar buat kita adalah lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati malam hari ini. Jadi Nabi Muhammad sudah dikenal ya sebelum beliau lahir. Kemudian ketika beliau lahir pun jadi. Terus yang kita ambil dari pelajaran peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini adalah bahwa di dalam figur baginda Nabi itu ada yang patut kita contoh. Karena seluruh anggota tubuh badan baginda Nabi itu berhak perilakunya, tutur katanya, tingkah lakunya itu kita jadikan contoh untuk diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah buat kita. Sama anak kecil loh, sama anak kecil itu senang, sayangnya luar biasa, sayang pada anak kecil. Jadi kalau ada cucunya gitu ya, cucunya Nabi Muhammad SAW, Allahu Akbar,
Ketika sujud ini cucunya ini naik di pundak Nabi. Sudah dipegangi, kalau mau berdiri dipegang biar tidak jatuh, atau diambil dulu, taruh dulu. Sayangnya Rasulullah kepada anak kecil. Lah ini Pak Sohib dan jamaah, ini tugas kita ini, arek-arek kecil-kecil ini supaya mengenal masjid, mengenal musola. Gak gitu mulai kecil dijak sobo masjid musola. Menipa ya gede ini gak sobo bias. Sobo sing terus musola is dibangun Nabi ini. Kita pasti akan kembali kepada Allah. Kalau tidak ada yang melanjutkan dakwahnya, memakmurkan musola ini, terbengkalailah hanya sekedar bangunan saja. Maka wajib kita untuk mengenalkan anak-anak kepada tempat ibadah kita ini musola. Syukur-syukurlah besok kalau dibangun yang bagus itu, aku duwe gambaran sebenarnya. Ada taman bermain untuk anak-anak di depan situ. Jadi anak-anak biar senang di masjid, di musola. Ada perpustakaan kecil buat anak-anak untuk membaca buku, biar anak-anak senang membaca. Asik. Nah itu nanti di program. Lah, apa yang kita tiru dari baginda Nabi? Akhlaknya, akhlak baginda Nabi yang kita tiru. Nabi itu orangnya sabar. Sabar. Jadi kalau Nabi disakiti secara fisik gitu aja sih gak balas. Nabi, makanya ada firman Allah itu. Dan tidaklah Allah itu mengadab suatu kaum selagi engkau ya Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Pokoknya selagi Nabi Muhammad hidup di tengah-tengah mereka, maka Allah tidak akan mengadab mereka, kaum itu. Kenapa? Karena akhlak Nabi yang baik, yang bagus. Dan Nabi itu kan berdakwah, masuk di kota Taif. Kemudian tidak disambut dengan baik, dilempari Nabi Muhammad sampai berdarah ini, terocoran getihnya, dipelipis mata itu, darah segar. Terus dilempar sampai tanggal itu giginya. Sing gregetan, sing murang-muring itu malaikat. Wahai Nabi, aku angkat ya gunung Uhud ini. Orang-orang yang sudah pernah pergi ke sana itu tahulah gunung Uhud gede nggak mau. Aku angkat ya gunung Uhud ini, aku jatuhkan ke negeri Taif ya. Apa jawab Nabi Muhammad? Jangan, kasihan. Apa dah? Setelah itu Nabi Muhammad doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka supaya mereka tahu bahwa aku seorang Rasul, mengajak mereka untuk mengenal Engkau. Itu doanya Nabi Muhammad. Lewat dewe ngono. Dilempar balik, gua pecah konco sing akeh pisan, ayo duel pisan wis. Gitu ya. Nabi Muhammad enggak sabar setengah mati. Aku gak kena bapake. Muga-muga meneh anak cucune kena mlebu Islam gitu. Mudah-mudahan anak cucunya bisa ikut masuk Islam. Gak kena bapake gak apa-apa. Begitu sabarnya. Kalau Nabi Muhammad bilang, "Ya, jatuhkan gunung itu." Diambil. Hancur itu negeri Taif dengan diturunkannya, dijatuhkannya gunung Uhud. Tapi Rasulullah sabar. Nah, Rasulullah dibaki-maki, dicaci maki sama orang tidak suka itu. Tapi Rasulullah sabar. Akhirnya tuh dia masuk Islam gara-gara akhlaknya Nabi Muhammad. Orang Yahudi setiap hari melempari rumah Nabi itu dengan kotoran onta. Sabar Nabi Muhammad, tak apa-apa wis. Bisa diresiki. Besoknya sakit tuh. Orang Yahudi sakit. Nabi Muhammad langsung bawa oleh-oleh menjenguk orang Yahudi. Padahal teman-temannya belum ada yang jenguk itu. Nabi Muhammad sudah jenguk duluan. Diketuklah pintu, kemudian dibuka. Ternyata Muhammad yang menjenguk. Apa yang tak doa no supaya besok sembuh ya. Dia didoakan sembuh. Ternyata betul besok sembuh. Akhirnya orang ini menemui Muhammad. Ya Muhammad, aslamtu, aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Bayangkan. Itu hebatnya Rasulullah. Maka
Rasulullah itu paling tinggi derajat akhlaknya. Yang kita patut contoh adalah akhlak beliau. Belum tutur katanya indah, enak didengar, gitu ya. Nah sekarang ini dengan anak kita harus sabar. Ibu, bapak, dengan anak kita harus sabar. Karena anak itu kadang-kadang yang godo itu. Mulai pas bayai foto gede gitu sudah balik, anaknya dididik. Ibu-ibu bagian anak-anak perempuan bu. Jadi karena kalau sudah agak dewasa perhatikanlah anak-anak perempuan kita. Kalau sudah balik diajari cara mandi wajib. Didekiti dulu nak, sudah pernah ngalami keluar darah enggak? Biar tidak kaget nanti kalau pada usia sekian nak, berarti kalau ada seorang perempuan keluar darah berarti itu tandanya anak sudah balik, sampean sudah balik. Maka dari situ kemudian beban taklifi kewajiban melaksanakan ibadah itu hukumnya menjadi wajib. Kalau sudah demikian, maka kalau sudah bersih maka cara mandinya begini. Biar selamat. Biasanya laki-laki nih sama bapaknya. Nah, bapaknya harus betul-betul jeli untuk berubah didik suara ini. Nah ini nak dijak tulin, jak omong-omongan. Terus pernah ngipi apa? Itu ngipi ngompol ya, itu ya ngompol ya, tapi itu pusing loh ya, diajak ngomong. Sampai betul-betul dibawa dia paham, karena sudah demikian nak, besok harus mandi janabah dan diajari cara mandi janabah. Kalau udah diajari, mendengarnya guys, tidak bisa mandi selamanya. Kalau tidak dikenalkan sejak ini tidak bisa mandi sebenarnya. Kalau sudah tidak bisa mandi, mari ngono yo biasa. Kadang-kadang juga adus bareng ya. Mari ngono juga adus bisa. Tulin sekolah is biasa karena dia tidak tahu. Nah, harus lebih tahu biar anak-anak tidak. Kan dia tidak mandi kemudian tidak mandi janabah kemudian dia sholat, dia baca Quran dan begitu. Maka harus betul-betul diberikan. Lah ini kadang-kadang bapak terlalu sibuk. Akhirnya gak patek ngereken anak. Pas anak mengalami itu tidak tanya, sudah biarin aja. Dulu itu saya pernah ngalami. Pas ngipi poso bisa Ramadan. Aku ngini. Ini artinya saya sebenarnya sudah tahu kalau bibasa itu adalah satu hal yang sunnah dialami oleh anak remaja. Sing bingung lek waya poso. Iki kira-kira batal apa gak sih rek? Ajenge takok ibu yo isin. Akhirnya yo dengan baca buku itu, dengan ngaji itu, tahu, berarti tidak apa-apa. Langsung aja mandi, tidak batalkan puasa. Lah TPA di sini ini tujuannya adalah untuk ngajari anak-anak supaya anak-anak mengenal cara ibadah sejak mulai dini, kemudian dia menginjak remaja biar bisa beribadah dengan baik. Ini kalau ini harus Ustaz Syihab ini yang ada TPA-nya tapi yang ada diniyahnya biar anak-anak lebih mengenal. Nah sekarang ini kan 2 jam di sekolah umum, 2 jam 4 jam, jadi 2 kali pertemuan. Siap. Kalau di negeri itu begitu ya. Apalagi kalau sekarang ini kan pandemi, jadi hampir 1 semester ini tidak ke sekolah anak-anak, gak sekolah, tapi bayar terus ya, gak sekolah tapi bayar. Mudah-mudahan Januari bisa masuk. Ini gurung karuan pusat, belum tentu juga ini masih belum tahu kejelasannya, sehingga butuh TPA atau madrasah diniyah madin supaya anak-anak lebih mengenal agamanya. Enak gitu. Lah itulah tugas kita. Didiklah anak-anak dengan sholat, kemudian dengan agama, ajari anak-anak dengan fikih. Mudah-mudahan dia faham menjadi orang yang tafaqahu fiddin. Dia adalah orang yang faham dengan agamanya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk
wal 'aqibatu littaqwa wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan anak kalian salat wastabir 'alaiha, dan sabar untuk menyuruh salat, sabar. Karena ini hidayah, mudah-mudahan didoakan. Kita doa, kita setiap sholat, habis sholat kita doa untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita ini adalah anak-anak yang soleh-solehah. Ini generasi Islam ke depan ini, ya. Saya dulu itu setengah jam lebih. Saya dulu belajar ini Pak, tiba ini SMA, telat sebenarnya. Saya dulu SD belajar qiraah, sehingga ketika kelas 6 SD saya ada suara MTQ tingkat anak-anak. Akhirnya SMA baru belajar ini. Ada teman saya bisa tibaan mau enak pinter tapi tidak bisa qiraah. Akhirnya gantian sama saya. Jip, aku ono qiraah, kamu tak ajari tiba. Oke, siap. Akhirnya saya belajar itu, dia belajar qiraah tak ajari. Akhirnya dua-duanya bisa. Nah, nanti ini Pak, ini untuk mencari generasi yang bisa tibaan susah. Makanya anak kecil-kecil ini nanti diajari supaya besok bisa melanjutkan. Mulai gak ono sing selawatan bisa ini, padahal selawatan gak ono ini. Ya ndak sehingga harus. Nah tua-tua sih belajar, barang ono anak gak diajari akhirnya yo hilang lagi tiba. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan dalam peringatan Maulidun Nabi Muhammad SAW. Maulid itu artinya kelahiran, dan itu menunjukkan waktu. Hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kalau maulid sama maulid itu kelahiran waktunya. Kalau maulud adalah yang dilahirkan, anak yang dilahirkan, itu namanya maulud. Dalam satu hadis dikatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir di muka bumi ini pasti fitrah, tidak punya dosa. Tergantung kita aja nanti yang akan membawanya menjadi anak yang kayak apa, itu tergantung orang tuanya. Saya kira demikian, kita doa nggih. Mudah-mudahan kita hari ini memperingati Maulid Nabi, belajar tentang Islam, belajar tentang Nabi Muhammad agar cinta kepada Nabi Muhammad. Sekaligus kita pun berdoa semoga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang siap melanjutkan estafet perjuangan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing tidak menjadi Islam yang keras, tapi Islam yang santun, Islam yang sejuk, Islam yang enak, Islam yang rahmatan lil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal min Sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairi khalqih sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.